Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Teman Berbuka pada hari ini, tepatnya pada hari ke-23 di bulan Ramadan. Masya Allah ya, tanpa terasa kita sudah memasuki di 10 hari terakhir, bahkan ternyata tersisa tinggal 7 hari lagi ya. Insya Allah kita bisa menikmati bulan yang agung ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pemuda yang dirindukan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14 yang artinya, "Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rob mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Robi kami adalah Robi langit dan bumi. Kami tidak menyeru sesembahan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Tentunya banyak dari kita yang sudah tidak asing lagi ya dengan kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi tersebut gitu. Jadi dalam kisah tersebut dikisahkan ya, ada 7 pemuda Romawi yang mereka sudah mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itu mereka hidup di bawah pemimpin saat itu adalah Raja Dikyanus. Raja Dikyanus tersebut adalah merupakan raja kafir yang sangat kejam. Ya, jadi raja tersebut memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap setiap rakyatnya yang tidak mau mengikuti agama raja tersebut, adalah menyembah berhala begitu. Nah, 7 pemuda tadi karena sudah memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk menyelamatkan akidah mereka ya dengan melarikan diri. Mereka begitu mencintai Allah dengan membuktikan bahwa mereka rela untuk mempertaruhkan nyawanya ya. Allah pun mencintai mereka, yang tentunya ketika Allah sudah mencintai hambanya, tentunya Allah akan menyelamatkan hidup hambanya ya. Dan juga tidak hanya menyelamatkan di dunia, tapi mereka juga pastinya akan diberikan pahala yang besar dan dijanjikan hadiah kelak di akhirat berupa surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian ya, dari ayat Al-Kahfi tersebut kita bisa mengutip ya, ada beberapa ciri-ciri pemuda yang dirindukan surga ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, merupakan syarat utama ya, terutama kita sebagai umat Islam ya, syarat utama agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu yang dijanjikan oleh Allah? Yaitu berupa surga. Hadiah terakhir yang Allah janjikan kepada kita umat Islam, kepada hambanya yang beriman adalah surga. Surga yang tentunya seluas langit dan bumi gitu. Kemudian ya, ada ciri yang kedua sebagai hamba atau pemuda yang dirindukan surga, yaitu mengikuti petunjuk Allah gitu ya. Sangat jelas ya bagi kita bahwa petunjuk atau pedoman kita dalam menghadapi atau menjalani kehidupan ini adalah apa ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Jadi setelah itu tergantung kita ya, bagaimana kita menentukan pilihan. Apakah benar-benar dalam kehidupan ini kita berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah benar-benar dalam mencari solusi segala problem kehidupan kita, apakah benar-benar kita cari solusinya
melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau justru kita mengambil aturan atau membuat aturan-aturan sendiri atau menggunakan aturan manusia. Tapi kalau memang kita menggunakan aturan Allah, kita insya Allah akan termasuk dalam ciri hamba yang dirindukan surga gitu. Kemudian ya, ciri yang ketiga adalah memiliki keteguhan hati gitu. Jadi hamba yang memiliki keteguhan hati dalam hal ini adalah teguh dalam menghadapi godaan ya, baik godaan tersebut yang datang dari luar maupun datang dari dalam diri kita sendiri gitu. Termasuk ya tadi seperti yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi tersebut, 7 pemuda Romawi tadi yang hidup dalam pemerintahan seorang raja yang kafir, yang kejam, yang menyuruh atau menginginkan rakyatnya atau memaksa rakyatnya bahkan untuk menyembah berhala ya. Tapi karena Ashabul Kahfi tersebut sudah yakin kepada Allah, mereka teguh dalam pendirian untuk mempertahankan akidahnya sekalipun di situ nyawa taruhannya gitu. Mereka tidak tergoda karena mereka lebih tergoda dengan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa surga yang seluas langit dan bumi. Yang tentunya di sini Allah juga akan menyelamatkan ya, akan membantu siapa saja hambanya yang membuktikan bahwa hambanya tersebut adalah benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, begitu luar biasa pembuktian kecintaan ya Ashabul Kahfi kepada Allah gitu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi pemuda di zaman sekarang? Apakah ya pemuda di zaman sekarang itu juga sudah membuktikan kecintaannya kepada Allah gitu? Apakah mereka sudah benar-benar menjadi pemuda yang dirindukan surga ya? Apakah mereka juga sudah benar-benar melakukan ketaatan-ketaatan Allah? Sudah rela meninggalkan larangan-larangan Allah demi untuk mendapatkan surga gitu. Sepertinya kok sangat jarang ya kita temui di zaman sekarang ya pemuda yang benar-benar maksimal dalam melakukan ketaatan. Yang ada kalau kita lihat di zaman sekarang kondisinya justru sebaliknya gitu. Pemuda-pemuda zaman sekarang itu malah justru mereka hidup dalam kebebasan yang tanpa batas. Mereka tidak peduli dengan aturan-aturan Allah. Mereka terus melanggar apa yang dilarang Allah. Jarang sekali gitu kan ya kita temukan pemuda di zaman sekarang yang membuktikan cintanya kepada Allah. Yang membuktikan ya, yang katanya mereka itu benar-benar seorang muslim. Yang katanya ingin masuk surga, tapi dalam kenyataannya keseharian mereka lebih suka hidup dalam kebebasan. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang kondisi di zaman sekarang gitu ya, yang mendominasi adalah adanya sistem liberal gitu, yang di situ menghalalkan ya kebebasan dalam berperilaku, tidak ada aturan, tidak peduli dengan aturan-aturan Allah, tidak berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka lebih suka gitu ya memakai atau membuat aturan-aturan sendiri tanpa mempedulikan nanti kehidupan di akhirat itu seperti apa. Jadi seolah-olah mereka itu sudah lupa ya atau tidak peduli bahwa kehidupan yang kekal itu di akhirat. Ya, mereka menyangka bahwa kehidupan hanya ada di dunia gitu. Jadi mereka tidak peduli lagi apa resiko atas kebebasan-kebebasan tanpa batas yang mereka lakukan saat di dunia. Mereka bermaksiat seolah-olah Allah tidak melihat. Sangat miris sekali. Tentu kondisi seperti ini sangat jauh dari kata pemuda yang dirindukan surga. Padahal ya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungannya Allah pada hari kiamat, dan salah satunya adalah
pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ya. Artinya apa? Bahwa memang di usia muda ini adalah usia yang sangat produktif. Usia di mana pada masa itu manusia sedang berada pada puncak kekuatannya. Jadi sangat disayangkan ya jika pada usia muda ini manusia tidak memanfaatkan dengan baik ya. Mereka tidak memanfaatkan dengan melakukan ketaatan demi ketaatan dengan maksimal. Karena memang di sini adalah puncak-puncaknya mereka telah melewati masa kanak-kanak ketika mereka lemah gitu, dan sebelum mereka kembali lemah lagi pada masa tuanya. Tentunya ya, surga ini adalah menjadi tempat yang diidam-idamkan oleh mereka yang atau orang-orang yang meyakininya, termasuk kita sebagai umat muslim. Karena memang surga yang Allah tawarkan itu surga yang benar-benar penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Banyak kemudian hadis atau dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan kondisi tentang keindahan surga. Salah satunya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya, sesungguhnya di surga ada tenda dari mutiara berlubang, lebarnya 60 mil. Setiap sudutnya ada keluarga. Mereka tidak melihat yang lain. Orang mukmin mengelilingi mereka. Jadi bisa dibayangkan begitu ya, kita berkumpul di surganya Allah bersama keluarga yang kita cintai, yang mungkin saat ini kita berpisah ya, dipisahkan oleh kematian. Kelak di surga Allah menjanjikan kita untuk kembali berkumpul dengan keluarga kita. Dari sini kita bisa memahami bahwa Allah benar-benar maha adil dan maha bijaksana. Allah tidak hanya memberikan gambaran kondisi indahnya surga, namun Allah juga memberikan petunjuk, memberitahu kepada kita bagaimana untuk mendapatkan surga. Ya. Surga bisa didapatkan oleh siapapun, tidak dibatasi oleh umur, pangkat, maupun harta. Siapapun bisa mendapatkan surga asalkan mau melakukan ketaatan demi ketaatan, mau melakukan berbagai amal solih ya, seperti ciri-ciri yang telah disebutkan di atas tadi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar dirindukan surga. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.